Oke, untuk briefing praktek minggu ini saya izin untuk share screen rekan-rekan. Nah, jadi kita flashback lagi di modul praktek yang minggu ke-9 ya. Kalau di learning itu berarti ya di minggu 9 ya untuk materi pengukuran profil memanjang dan melintang ya. Kelihatan ya materi apa namanya PDF saya. Oke, di sini materinya adalah melakukan koreksi poligon terbuka terikat sempurna pada alat ukur total station. Ya, jadi nanti kita tidak melakukan pengukuran sudut dua seri rangkap, kemudian melakukan pengukuran jarak pergi pulang, tapi kita langsung melakukan koreksi poligon terbukanya itu langsung di alat total station. Pak, apakah kalau kita menggunakan pengukuran seri rangkap dan jarak itu tidak diperkenankan? Diperkenankan, ya, jawabannya diperkenankan. Jadi ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran poligon. Dengan metode matematis konvensional ataupun dengan menggunakan hitung perataan. Hitung perataan ini sudah ada eh, tools atau modulnya pada alat total station. Sama seperti pada saat kemarin kita melakukan ini ya, resection ya atau pemotongan ke belakang ya, kita bisa melakukan perhitungan dengan metode Collins atau Cassini. Kita bisa juga menggunakan perataan dari alat total station. Di mana untuk resection dengan menggunakan total station kita tidak harus mengambil dari tiga koordinat, tapi minimal dua koordinat saja bisa. Oke, tujuannya adalah mahasiswa mampu melakukan processing data atau koreksi poligon terbuka terikat sempurna pada alat ukur total station. Alatnya adalah total station, kalkulator, dan modul praktikum sebelumnya. Ya, jadi ini prosedurnya sebagai berikut. Fungsi koreksi poligon digunakan untuk menghitung koordinat-koordinat titik poligon dan titik yang diukur dari titik poligon tersebut. Bila perhitungan selesai, TS untuk yang S-series, berarti yang menggunakan topcon ya, akan menampilkan presisi poligon dan bila diperlukan, koreksi poligon dapat dilakukan. Catatannya adalah total station S-series hanya dapat melakukan koreksi poligon tertutup dan poligon terbuka terikat sempurna. Jadi, sebelum memulai perhitungan poligon, lakukan pengukuran titik poligon secara berurutan dan rekam hasilnya. Ya, jadi untuk melakukan pengukuran apa namanya poligon, Anda menggunakan melakukan pengukuran konvensional ya. Saya izin untuk share screen. Nah, catatannya adalah Anda harus untuk pengukuran poligon ini ada dua kondisi menggunakan poligon tertutup atau poligon terbuka terikat sempurna. Karena poligon tertutup itu pernah kita praktekkan di survei terestris dasar, maka untuk yang di sini itu kita menggunakan poligon terbuka terikat sempurna. Ya. Oh, saya coba sambil buka Google Earth-nya ya. Jadi kalau poligon terbuka terikat sempurna minimal, Anda sudah memiliki dua titik PM di awal dan dua titik PM di akhir ya. Kemudian Anda melakukan pengukuran dulu. Pengukurannya nggak usah banyak. Satu atau dua titik poligon aja lah ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting capaian pembelajarannya itu tercapai ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu banyak titik ya. Karena memang kita fokusnya sebenarnya kan PPL. Jadi waktu perkuliahan yang terlan besok itu digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, jadi nanti titiknya nggak usah banyak. Satu titik atau dua titik poligon di antara dua titik PM yang sudah ada. Ini sambil saya buka ini ya Google Earth ya, agak lama ya. Anda melakukan pengukuran dulu, ya. Pengukuran poligon telah dilakukan pada minggu ketujuh ya, tapi untuk yang ini Anda lakukan di hari Kamis besok.
Kemudian Anda masuk ke menu setelah Anda melakukan pengukuran kemudian setiap pengukuran itu Anda hitung koordinatnya ya. Pada halaman kedua mode OBS, tekan menu, kemudian pilih traverse. Traverse itu adalah poligon ya. Kemudian masukkan nama titik awal dan tekan ENT atau Enter. Kemudian tampilannya seperti ini. Ini traverse start point ya. Jadi titik titik poligon pertama itu dimulai dari mana? Ini ada occupy-nya, titik berdiri alat. BS itu berarti backside-nya, azimutnya itu adalah nilai azimutnya. Kalau misalkan Anda menekan list ya, maka daftar stasiun alat yang disimpan pada job sekarang ditampilkan dan titik dari daftar ini dapat dipanggil dari daftar ini dan digunakan. Ya, jadi setelah pengukuran selesai, misalnya dari titik BM1, poligon 1 dan berakhir di titik BM3 misalnya ya, berarti Anda panggil aja titik koordinat titik BM1, koordinat titik poligon 1 dan koordinat titik BM3 misalnya. Kemudian masukkan nilai koordinat secara manual bila tidak ada koordinat stasiun alat yang tersimpan. Tapi kalau sudah ada ya kita tekan ini, tekan dari daftar atau listnya aja. Kemudian masukkan nama titik station, backset untuk titik awal dan tekan enter ya. Ini kalau untuk yang penginputan secara manual. Bila terdapat station yang tersimpan untuk bila terdapat koordinat yang tersimpan untuk station backset, maka sudut azimut terhitung akan tampil ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perintah yang list ini, maka ketika kita masukkan occupy-nya ke titik satu, backsetnya ke titik dua, maka akan langsung tertampilkan nilai azimutnya. Ya, jadi masukkan nilai secara manual bila tidak ada koordinat tersimpan untuk titik backset. Tapi kalau ada ya kita panggil aja menggunakan list. Kemudian kita tekan OK. Untuk memasukkan sudut azimut tanpa memasukkan koordinat stasiun backset, tekan segitiga ke bawah untuk pindah kursor bawah ke azimut, kemudian masukkan nilai sudut. Bila OK ditekan, maka langkah 4 itu, iya ini, kemudian S akan mencari rute poligon. Titik dari langkah ke satu akan tampil dalam sesuai urutan pengukurannya. Pencarian ini dapat dihentikan dengan menekan ESC. Bila ESC ditekan, sebuah rute dapat dihitung menggunakan titik-titik yang ditemukan. Nah, sehingga nanti akan muncul titik-titik berikutnya. Bila titik poligon dengan titik koordinat yang diketahui yang terekam ditemukan, atau ada banyak station forsake untuk suatu titik pencarian rute otomatis akan berhenti, tekan list, pilih station forsake yang mana akan digunakan sebagai titik selanjutnya. Kemudian tekan OK untuk mengonfirmasi rute poligon. Ya, kemudian langkah yang ketujuh adalah masukkan nama titik dari station backside untuk titik akhir dan tekan ENT. Sudut azimut hitungan akan ditampilkan. Kemudian kita masukkan sudut azimut bila tidak ada koordinat terekam untuk titik station backside akhir. Kemudian bila OK ditekan pada langkah sebelumnya, S akan menampilkan presisi poligon. Jadi di sini kita akan mendapatkan delta angle ya atau penutup sudutnya ini 20 detik. Delta distance atau penutup jaraknya adalah 0,013 meter dan precisionnya adalah 42714. Kemudian di sini precision adalah presisi poligon sebagai perbandingan total jarak horizontal dengan salah satu penutup jarak. Kemudian ada delta north, delta east, dan delta elevation. Ini adalah masing-masing kesalahan penutup terhadap sumbu Y, sumbu X, dan elevasi. Setelah itu kita melakukan tekan option untuk mengubah metode yang digunakan untuk koreksi poligon, ya. Jadi metodenya menggunakan kompas atau transit, kita menggunakan kompas. Kemudian untuk perataan sudutnya, angularnya, kita menggunakan pembobotan atau weighted berdasarkan jarak. Kemudian eleve atau elevationnya kita juga menggunakan weighted berdasarkan jarak ya. Jadi aturannya seperti ini, metode kompas, angular dan elevation yang menggunakan weighted. Kemudian kita tekan adjust, maka kita akan dapatkan hasil dari perataan. Di sini tadinya kesalahan penutup sudutnya 20 detik, ketika kita sudah adjust itu
akan terkoreksi, teratakan ya, sehingga akan hilang kesalahannya. Sedangkan untuk distance-nya yang tadinya 0,013 itu diratakan menghasilkan residu hasil pengukuran yaitu 6 mm. Kemudian Anda melakukan reverse adjustment, kemudian Anda melakukan perekaman. Ya, ini contoh ilustrasinya seperti ini ya. Jadi harus ada dua titik PM awal dan dua titik PM akhir. Ya, kemudian Anda tentukan minimal satu titik poligon perapatan lah. Ya, jadi nggak nggak harus banyak-banyak satu atau dua titik poligon di antara dua titik PM di awal dan dua titik PM di akhir untuk melakukan pekerjaan praktek besok Kamis. Oke, berikut demikian briefing untuk praktek. Sekiranya ada yang ditanyakan, silakan.